Mulai. Jangan mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna rahmah. Amma ba'du. Lalu nasafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi kiram kitab kama syayna wa mahina syayina wa akhbarana akhwatina. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan aforisma ya, bagaimana yang ditulis, yang dipaparkan, yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang disyarahi nanti, yang dianotasi oleh Imam Asy-Syarqawi. Lanjutan yang kemarin yaitu al-ilmun nafi'u huwallazi yanbasitu fi sadri su'auhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi hina'uhu. Baik, kata beliau lanjutannya apa? Khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu. Jadi sebaik-baiknya ilmu atau ilmu yang paling baik itu adalah makanat khasyatu ma'ahu, yang ia dibarengi, dibersamai dengan khasyah. Sebelumnya sudah kita paparkan khasyah itu apa itu ya. Khasyah ini rasa takut. Ya, apa ya? Ya mikir dua kali lah kalau mau melakukan sesuatu itu ya. Tapi terlepas dari itu, di sini Imam Asy-Syarqawi sepertinya beliau memaparkan, menjelaskan tentang makna pengertian dari khasyah itu ya. Jadi khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu, wal khasyah kata beliau al khaufu ma'al ijlal. Jadi yang disebut khasyah itu adalah rasa takut ma'al ijlal yang dibarengi dengan pengagungan. Jadi rasa takutnya itu bukan disebabkan karena diteror, diancam, atau ya ditakut-takuti apa dimiskinkan itu ya, atau enggak dikasih jabatan, bukan itu. Jadi ini semacam rasa takut karena kemuliaannya atau keagungannya, atau karena dia itu misalnya menjadi tokoh, ditokohkan, dihormati oleh banyak orang karena akhlaknya, karena ilmunya. Nah, itu disebut khasyah. Jadi khasyah ini bukan hal-hal yang negatif yang membuat dirinya takut. Jadi rasa takutnya itu tidak muncul dari hal-hal yang negatif. Wakilah, ada yang mengatakan, ini pendapat lain, yaitu fiya khasyah itu al-ijlalu ma'ta'zim. Jadi yang disebut khasyah itu adalah ijlal ma'al ta'zim. Jadi sikap mengagungkan dibersamai dengan penghormatan itu ya. Jadi ya agak mirip ini yang mengagungkan. Jadi mengagungkan itu namanya yang dipuji, takzim itu ya dihormati itu. Termasuk sikap-sikap yang memunculkan itu nanti tawadhu itu ya. Ya rasa sungkan kalau dalam bahasa kita. Kemudian pendapat lain wakila al-khaufu ma'al amal. Jadi yang disebut khasyah yaitu rasa takut cuman dibarengi dengan pengamalan. Jadi rasa takutnya Mas Ahli ke orang tua itu nggak cuma bilang rasa takut Mas. Tapi kalau minta uang misalnya pakai nada tinggi, pokoknya kok minta PC. Itu namanya ya memang apa? Bukan khasyah namanya itu.
kalau tidak mengamalkan atau tidak melakukan perbuatan yang disenangi orangnya misalnya. Jadi dibarengi dengan amal. Jadi rasa takutnya itu dilakukan dengan tidak hanya omdo itu ya. Omong-omong doang. Jadi bukan omong-omong doang sekarang. Jadi setelah Prabowo itu istilahnya omong-omong katanya. Jadi pokoknya ngomong kata ini ya komentator-komentator inilah di mana di media itu. Baik beliau menyebutkan tiga ini ya, tiga definisi, tiga pemaknaan mengenai khasyah itu. Kalau khauf itu kan kita sudah paparkan kemarin itu khauf itu ya karena takut dicuri, itu. Rasa takut kekhawatiran. Jadi kalau khasyah ini lebih kepada ya rasa takut, cuman membahagiakan. Seperti misalnya kita takut sama guru itu bukan takut karena diancam. Jadi rasa takutnya itu saking mulianya itu ya, atau ke orang tua. Gitu. Jadi kata beliau, ay khairul ulum. Jadi yang dimaksud apa? Khairul ulum, sebaik-baiknya ilmu adalah matal lazima yalzamu matal zamuhu khosyatullahi ta'ala wa tusahibuhu. Jadi yang disebut ilmu yang paling baik kata Imam Syarfawi itu adalah yang meniscayakan itu ya. Tapi yang enak itu kayaknya yang dimaknai begini. Yaitu ilmu yang dapat mengantarkan khosyah kepada Allah itu. Wa tusahibuhu dan ilmu tersebut membersamainya. Apa sifat khosyah. Jadi orang itu disebut memiliki ilmu yang paling baik kata beliau itu adalah yang mengantarkan kepada khasyatullah. Jadi yang menjadikan orang itu takut. Atau kita contohkan beginilah ahli ekonomi ataupun ahli politik, politisi, ekonom. Mereka kan orang-orang hebat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa hikam itu, kalau orang yang pintar kayak sedemikian, kalau misalnya punya ilmu sedemikian rupa, mereka bisa apa ya mengatur rencana itu ya, rencana anggaran, misalnya yang mau dibangun di mana, keuntungannya seberapa itu ya. Atau misalnya politisi mereka tahu misalnya teritori mana nih yang mau dikuasai. Tentunya kalau mereka bergantung atau punya host ya, tentunya mereka tidak akan berebut jabatan. Dan tentunya korupsi itu nggak ada. Kenapa? Karena dibarengi dengan khosyatullah. Makanya ilmu yang kayak demikian itu ilmu yang paling baik kata Imam Syarqawi. Kalau dibarengi dengan hal demikian. Wahual ilmul mutaqaddam. Nah, itu adalah ilmu yang harusnya didahului. Yang diprioritaskan. Ilmu yang demikian, ilmu yang bersamai dengan khasyatullah. Jadi tidak hanya sekedar ilmu saja, tidak sekedar pintar saja. Tidak hanya tahu sholat, ya sholat juga itu. Karena kalau nggak sholat, ya khawatir nanti disiksa takut kepada Allah. Ya pintar ekonom, ngatur ekonomi itu ya keuangan, cuman nggak korupsi. Nah, itu yang disebut ilmu yang dibarengi dengan khasyatullah itu. Atau misalnya ilmu ini ya, sekarang itu ya kan setelah adanya perang ada nuklir itu ya. Kemudian ada juga sumber daya apa Cina itu namanya RE itu. Rare earth element itu. Ya secara gampang sumber daya alam yang langka. Yang konon katanya hanya dimiliki oleh ini, oleh Cina dengan apa? Dengan Iran. Makanya ada pertanyaan, apain sih Cina itu kok mendukung? Kok jadi supportnya Iran? Kalau misalnya yang kemarin katanya nuklirnya Iran, yang kabarnya dibombardir oleh siapa oleh Trump itu ya. Kabarnya itu yang kata Trump itu kita sudah berhasil katanya. Jadi apa bom namanya bom buster yang melalui apa pesawat hantu itu yang katanya satelit tidak bisa membaca. Jadi bomnya itu kalau diturunkan, jadi beratnya itu 15 ton mas. Kayak drum besar itu. Itu beratnya 15 ton yang diturunkan di mana? Di Fordo itu tiga. Fordo, Isfahan dengan Natal gitu tempatnya. Jadi kabarnya memang nuklir itu memang ditaruh
di kedalaman 800 meter, hampir 1 kilo kabarnya. Sekalipun kalau dari peneliti orang-orang inilah, peneliti Timur Tengah, mereka menyebutkan bahwa ternyata nuklir itu sudah dipindahkan. Karena memang nuklir ini kan semacam ya senjata lah itu, yang kata Trump ini. Dan itu kan kebohongan, sekalipun kata komentator itu ya 60% orang Amerika itu sebenarnya nggak percaya dengan Trump itu. Ya terlepas dari karena Trump sebelumnya memang menjabat presiden dan tak karu-karuan itu ya. Cuman kata-kata berhasilnya 60% orang Amerika itu nggak percaya. Karena analisis dari bom buster itu yang diturunkan itu katanya di Nathan itu kalau nggak salah 6. Nah, setiap 6 itu kalau diturunkan, diledakkan, itu cuman ini. Setiap satu bom buster itu cuman sampai kedalaman 60. Jadi kalau 6 yang diturunkan ya 360. Makanya apa? Kerusakannya itu tidak begitu signifikan katanya. Kata sebelum ini ya, kalau misalnya dianalisis secara rasional itu. Kalau kedalaman 800, kalau yang diturunkan 6 sampai 8 itu kan 360 sampai 400 lebih. Artinya tidak sampai ke nuklir itu yang dihancurkan. Makanya 60% orang Amerika nggak percaya. Makanya kenapa kemudian ketika nuklir itu diserang oleh siapa? Oleh Amerika, kok Cina semi-semi nggak terima katanya. Padahal mereka kan ya ideologinya beda, Islam bukan katanya. Makanya ya orang kafir terbanyak itu katanya di Cina. Ya seks bebas itu sembarang. Ya kemiskinan juga banyak juga. Karena di dunia itu penduduk terbanyak itu di Cina. Nah, konon Cina ini salah satu alasannya kenapa kemudian mensupport Iran, mau membantu Iran kalau misalnya dihajar habis-habisan itu, ya salah satunya itu ada sumber daya langka di Iran itu yang diistilahkan REE itu, rare, rare earth element itu. Ya sumber daya alam langka yang di abad modern ini sangat dibutuhkan, terutama ya kayak apa ya mobil listrik, sumber daya itu dipakai. Makanya di Cina itu kan murah-murah, tak HP-nya. Karena salah satunya punya sumber daya ini. Dan itu dimiliki oleh Iran katanya. Dan sekarang dan analisisnya itu sudah apa ya eksploitasi istilah. Sudah dieksploitasi enggak di Iran itu sudah katanya. Sudah dicek katanya itu. Cuman kan Iran ini termasuk ini ya, termasuk negara yang diembargo, dibatasi. Makanya ceritanya kisah Akhil Sirot itu ketika kejadian 1979 kalau nggak salah itu ketika sama Syah Pahlavi diturunkan lalu diganti oleh Ayatullah Ali Khomeini. Nah, jadi setelah diganti itu kan mereka memang diembargo, dibatasi. Jadi kata mereka mereka itu memang nggak dikasih order deal lah itu. Kalau sepeda motor misalnya itu mau buat order di sepeda motor, maksudnya nggak dipasok dari mereka. Jadi ya negara mandiri dibatasi, diembargo ya kata orang Iran ya sudah saya buat sendiri nanti. Jadi memang betul-betul buat sendiri. Makanya sekarang itu kan kewalahan. Sekalipun sekarang itu diminta gencatan senjata berhenti katanya berdamai kata Amerika. Cuman tetap saja dibombardir. Bahkan beberapa apa pangkalan-pangkalan militernya di mana itu ya yang banyak itu. Lupa saya itu juga dibombardir itu tadi siang katanya. Tapi terlepas dari perang itu ya ada bisnis di situ yang ini. Ya biasalah perang namanya juga perang asimetris. Perang asimetris ini perang ini Mas Ali. Jadi Holis bukan saya suruh itu. Gimana Holis ini dengan Mas Ali ini saya provokasi supaya tukaran, supaya berperang. Nanti kan salah satunya mati. Yang diharapkan Mas Ali mati itu tujuannya apa? Tujuannya Mas Ali saya ambil nanti. Nah itu perang asimetris. Jadi semacam manusia dikorbankan, minyak nanti yang diambil. Nah sekarang ini adalah perang ya rebutan sumber daya itu, ya gas alam itu. Kalau di Indonesia kan enggak itu ya, disebut dagang rente katanya itu. Ya, dihabisi sendiri mas itu. Ya, tapi terlepas dari itu ya, pokoknya kita ngaji mas itu. Karena kalau di Iran dengan ini kan sempat ngaji mas itu.
Mikir dua kali mau ngaji kan, tiba-tiba bom sebelah itu. Mending kita lari saja atau buat bawah tanah itu ya supaya terhindar. Awal ilmu mutaqaddam inilah yang apa ilmu yang diprioritaskan kata beliau wali anna Allah taala asna alal ulama karena Allah taala itu memuji para ulamanya bizalika dengan ilmu yang seperti demikian. Jadi tafsir dari ilmu innama yakhsyallahu min ibadil ulama itu kata Imam Asy'ari adalah ini. Jadi tafsir itu kan ada tafsir isyari, tafsir secara sufistik biasanya itu. Jadi tipologi dari ulama orang alim itu harusnya punya sifat khosyah itu. Jadi latar belakang atau catatan kaki lah kalau dalam bahasa kampus itu footnote. Jadi ilmu itu harusnya dibersamai bergandengan dengan khosyah itu sehingga nanti menjadi orang alim. Fakullu ilmin la khosyata ma'hu la khaira fihi. Jadi setiap ilmu yang ia tanpa dibarengi dengan sikap khosyah la khaira fihi. Ya enggak ada kebaikan sama sekali. Ya sekedar ilmu saja. Ya mirip rokok lah, merokok tanpa bismillah ya asap dan api saja mati itu ya. Tapi kalau bismillah niat ini, niat bantu negara itu. Karena memang pajaknya negara paling besar itu dari rokok itu mas. Itu 100 ya 20 triliun lebih per tahun. Pajak pajak yang bayar ke negara. Jadi semiskin-miskinnya kita itu nyumbang ke negara. Jadinya makanya wajar itu ya kalau aparat pemerintah, aparat ini ya. Ya bukan semua lah oknum itu ya. Ada polisi atau ada tentara, ada pejabat-pejabat tertentu misalnya ya nyuri uang kita lah ya korupsi, kadang ya minta itu ya. Kadang kita kalau misalnya nggak bawa SIM, kadang diteror itu kan ya. Nah itu wajar mas. Karena apa? Karena kita dikiranya orang kaya. Orang biasa saja misalnya sedekah zakat sama orang biasa, kita itu loh sedekah dan zakatnya itu justru ke negara itu. Makanya wajar kalau kadang oknum-oknum tertentu itu kadang ini ya, ya merampas bagian hak kita itu mas. Karena kita termasuk orang kaya. Jadi nyumbangnya itu bukan nyumbang ke orang, ke negara itu. Bayangkan negara Indonesia itu kan 270 juta lebih itu. Yang miskin nomor keberapa itu ya? Paling bawah tuh itu ya. Yang katanya 60%, 60% itu miskin itu. Maksudnya penghasilannya itu di bawah 100 ribu ke bawah. Paling miskin itu. Tapi nyumbang ke negara. Oke lah khairu. Jadi tidak ada kebaikan tanpa wasiat itu. Wala sama yusami. Wala yusami sohibahu alimah. Bahkan orang yang memiliki ilmu tersebut enggak layak disebut aliman. Nah, kata beliau itu alal hakikat secara sejati, secara hakikatnya. Wa yalzamu min musahabatil hasya lahu dan sejatinya lazimnya seharusnya dengan dibarengi khosyah al wukufu ala hududillah seharusnya ya punya kesadaran tentang maksudnya ilmu ini ya ilmu yang dibarengi dengan khosyah itu ya memiliki kesadaran kepekaan lah terhadap hukum-hukum Allah. Jadi secara gampang mau melakukan sesuatu yang nuansanya itu dilarang oleh syariat dia takut itu. Kemudian wa mulazimati taatihi, senantiasa taat. Jadi ketaatan yang bertambah itu. Makanya kalau misalnya ngaji sekarang itu minggu depannya misalnya ngaji atau besok ngaji lagi itu disebut barokah, Mas. Jadi salah satu barokahnya umur, barokahnya hidup itu adalah kita itu nyaman dengan beribadah. Jadi misalnya sholat maghrib, besok pengen sholat maghrib lagi gitu ya. Atau misalnya baru sholat subuh tepat waktu misalnya itu ya. Besoknya kok enak ya sholat subuh tepat waktu. Besok itu yang disebut umur dan hidup yang barokah juga Pak itu. Gimana ya? Ya kalau misalnya tetap misalnya nggak ada perubahan gitu. Ya wallahu a'lam itu. Bukan tugas saya tentu yang ini Mas. Ya itu ya memvalidasi itu salah atau keliru. Ya wallahu a'lam itu. Tapi yang jelas itu salah Mas ya. Ya pokoknya pada laut lurus TV di rumah itu.
Gimana tamu aku nih kok dia. Al-wukuf, wukuf ala hududillah. Wukuf itu ya terhentilah berhenti itu. Cuman biasanya kalau digandeng dengan Allah itu maknanya itu mengenali, mengetahui, menyadari itu. Kemudian wal wusuki bihi, kemudian ia memiliki rasa yakin, punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Jadi ini tipikal ilmu yang dibarengi dengan khasyah. Wali aradi anid dunya wa anto libiha. Kemudian menarik diri dari hal-hal dunia. Wa anto libiha dan orang yang suka nuntut dunia. Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur itu ya kalau dalam Quran itu. Jadi melalaikan. Harta-harta yang banyak itu justru melalaikan itu. Alhaqumut takasur. Hatta zurtumul makobir sampai mereka itu eh, berziarah ke kuburan. Lalu gak sama Wahabi bid'ah katanya itu ya. Padahal pesannya Allah itu orang itu justru lalai karena banyak banyak ya ngumpulin harta, banyak mikirin harta itu. Hatta zurtumul makobir. Sampai mereka itu mengunjungi kuburannya ya sampai selesai. Ada yang memadai mereka kesadarannya itu kalau datang ke kuburan karena di kuburan itu terdapat pelajaran bahwa iya ya harta yang sebanyak ini yang saya kumpulkan habis-habisan itu yang sampai misalnya 7 keturunan nggak habis justru nanti setelah dibawa mati setelah mati justru nggak dibawa itu. Makanya ziarah kubur itu adalah salah satu piranti untuk orang itu sampai kesadaran bahwa harta itu bukan segalanya. Tapi Wahabi justru melarang itu ya, kan aneh gitu. Wa antolibiha dan orang-orang yang menggemari atau tolib ini penuntut lah yang sering menuntut harta kepada Allah. Wa taklilu minha. Kemudian zuhud asketik terhadap dunia. Orang yang ya sederhana. Sederhana itu ya menganggap biasa saja terhadap dunia sekalipun banyak. Wa mujanabati abwa bi arbabiha. Kemudian menjauh. Uh, ini agak ini. Abwa bi arbabiha. Pintu-pintu mereka yang punya jabatan tinggi. Apakah pejabat? Menjauh. Ya maksudnya yang menjauh itu ya enggak, jangan terlalu cinta. Maksudnya ada kok penjelasannya di bawah. Salah satunya menjilat katanya. Kemudian ilmu yang dibarengi dengan wasya itu wan nasihatul khalqi, ia akan menjadi nasihat kepada makhluk itu. Ya kepada manusia lah. Eh, Pelajaran itu kan bisa kita dapatkan di mana saja. Kalau di sekolah ya pelajaran itu kita dapatkan dari guru. Kalau di luar sekolah kita dapatkan dari kehidupan, dari teman gitu ya. Makanya Mat, jangan berhenti belajar Mat ya. Karena alam itu tidak pernah berhenti mengajar. Jadi Anda boleh berhenti belajar Mat. Tapi semesta itu tidak akan berhenti memberikan ya kalau nggak pelajaran ya penghajaran gitu ya. Penghajaran itu apa ya salah satunya penyesalan gitu. Kok dulu saya nggak begini, aku nggak serius ya, aku nggak itu ya. Makanya penyesalan itu biasanya memang datang dari apa yang tidak kita lakukan. Ya mungkin nanti yang nggak mondok itu menyesal, gitu, kok nggak mondok. Nah itu penyesalan itu karena yang tidak dilakukan. Tapi yang jelas begini mas, mondok dengan tidak mondok itu memang berbeda. Tapi tujuan mondok itu dengan musola itu sama. Tujuannya itu sama-sama tujuannya ngaji. Tujuannya pintar itu ya. Cuman kalau di pondok itu karena kita jauh dari orang tua, salah satu pelajarannya itu ya lebih inilah, lebih banyak. Salah satunya dia diajari mandiri. Ya, artinya kalau kita misalnya nanti keluar rumah, terbiasa itu dengan sendiri. Ya nyuci sendiri, kerja sendiri, berjuang sendiri. Wa nasiha lil khulqi, kemudian wa husnil khuluqi mahum, kemudian akhlaknya juga baik dengan mereka. Wa tawadu, kemudian tawadu rendah hati.
Jadi ada tawadu, ada khudu, takhudu itu. Kalau khudu itu hanya murni kepada Allah, merendah kepada Allah itu disebut khudu. Kalau tawadu itu boleh kepada manusia. Kemudian wa mujalasatil fuqara. Kemudian membersamai. Jangan cuma duduk saja, duduk ditemani itu ya. Ini tiba-tiba karena mau jadi orang yang berilmu kemudian host ya. Maksudnya jadi orang yang dipuji oleh Allah lah, punya ilmu kepada manusia. Lalu duduk bersama pengemis di jalanan. Maksudnya bukan untuk mujalatil fuqara, itu maksudnya membantu apa yang mereka butuhkan. Jangan duduk saja. Kemudian wa ta'zimil auliya ilahi ta'ala. Kemudian ini ya, takzim yang memuliakan para walinya Allah itu, para awliyanya. Bihilafil ilmi lazila tusohibuhul khasyatu. Berbeda dengan ilmu yang tidak dibarengi dengan khasyah. Fa innahu yakunu ma'ahul kharbata di dunia. Jadi ilmu yang tanpa dibarengi dengan khasyah itu sejatinya kata beliau, ia akan cenderung gharbah, cinta dunia. Ya khawatir lah, cemas itu kalau ya kita kadang dia sebenarnya untuk kita ini bukan untuk orang lain. Kalau nggak punya uang khawatir itu ya. Kemudian watamalluk li arbabiha. Kemudian menjadi ini yang maksud penjilat itu ya, cari muka. Watamalluk li arbabiha. Memang sifat-sifat orang yang cinta jabatan itu ya. Ya segala cara dipakai itu untuk mendapatkan. Itu termasuk menjilat itu ya. Cari muka. Kemudian wasorfil hilmati liktisabiha wal jam'i wal idkhari wal mubahati wal istighbari wa tulil amali wa nisyanil akhir. Kemudian selain itu apa? Orang yang tidak dibarengi dengan khasyah ilmunya tersebut wasorfil hilmah. Ia akan mencurahkan perhatiannya liktisabiha untuk mendapatkan ya harta dunia itu. Wal jam'i dan sibuk mengumpulkan, wal idkhari dan sibuk membangga-banggakan diri. Kemudian wal mubahah itu ya. Apa mubahah ini? Mubahah ini punya uang banyak, lalu sibuk menghambur-hamburkan, Mas. Jadi karena Mas Ali punya uang banyak, tiba-tiba dibuat batal itu ya. Polis mau naik pakai pel ini nih. 100 ribuan itu dibuat pel. Itu namanya mubahah, menghambur-hamburkan uang. Itu yang besar, mah dosa yang besar. Dosa yang kecil ya termasuk kayaknya beli kuota game itu mah ya mubahah itu. Jadi membelanjakan sesuatu bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Itu kalau misalnya itu salah mal itu, tapi misalnya dikurangi itu baik. Niat mengurangi baik itu. Nanti mengurangi itu jadi baik kalau berhenti. Jadi memang sulit merubah kebiasaan, misalnya tidur lama itu sulit memang. Cuman kalau dikurangi bisa. Katanya orang itu nggak bisa berhenti merokok. Saya nyoba itu. Ya memang sulit. Cuman masa kita mau digalakkan rokok itu kan? Malu sama perempuan. Masa laki-laki galak sama rokok itu? Apa kata merokok ya merokok, cuman dikurangi itu ya. Dulu itu saya 3 tahun berhenti merokok di Ware itu. Ya karena memang saya yang jadi abdi dalam gitu ya. Karena memang beliau tidak berokok, ya kita malu ngomong merokok itu kan. Ya merokok di luar. Cuman sehari itu 2. Jadi untuk pagi dengan siang, pagi sampai sore itu kan saya rokoknya 1. Pokoknya harus 1 itu. Kalau merokok pagi berarti sampai sore nggak boleh merokok. Nanti malamnya 1 itu. Setelah seminggu setelahnya setiap hari 1. Sampai seminggu 1 sampai 3 tahun bisa, Mas. Karena terpengaruh oleh para filosof itu, akhirnya merokok lagi itu. 3 tahun itu. Dan itu saya coba sampai 2 kali, Mas. Itu bisa berhenti merokok. Termasuk saya nyoba di kumpulan para filosof itu. Yang kabarnya ada filosof palsunya katanya itu ya. Boleh jadi yang di depan ini juga filosof palsu.
Jadi bisa man. Jadi dunia ini kayaknya tidak ada yang tidak bisa. Kayaknya yang tidak bisa itu karena tidak dicoba. Ya nggak tahu kalau Mas Ali ini pengennya jadi Tuhan gitu ya. Ya kalau kata kita memang nggak bisa itu. Tapi Fir'aun bisa, man. Cuman ngaku kan itu ya. Wal istikbar, kemudian kesombongan itu yang melahirkan itu. Watulil amal, kemudian panjang angan-angan. Pengennya itu aneh-aneh itu. Wanisian nilai akhirah, lupa akhirat itu ya. Nah ini pelaku game lupa akhirat ya. Karena ingatnya menang itu. Sering kalah man ya. Karena komputer begitu kan komputer itu. Fa'innal alim iza ahabba dunya wa alaha. Karena orang alim kalau misalnya dia cinta dunia. Orang yang berilmu. Iza ahabba dunya. Kalau dia cinta dengan ilmu. Wa ahla wa ahliha dan sekawanannya. Ya kaum kapitalis biasanya yang begini. Wa jama'a minha dan sibuk mengumpulkan itu. Fauqol kifayah. Ya tidak sesuai dengan kebutuhan. Di atas kebutuhan mas. Jadi kalau ada orang berilmu. Lalu dia modelnya itu senang dengan dunia. Dan wa ahliha ini ya termasuk tamaluk juga ini. Senang dengan yang punya. Karena memang sarannya orang kaya itu bukan usaha. Tapi mendekati orang yang kaya. Karena dia yang tahu sumbernya itu mas. Makanya kalau orang itu mau pintar. Kalian tahu tidak gini ya. Dia memang harus berguru. Karena kalau mau pintar itu memang harus belajar sama orang pintar. Misalnya pernah belajar sama orang pintar misalnya. Nah, pernah kan? Itu menunjukkan bahwa kalau mau pintar belajar sama yang lebih pintar mas. Makanya nanti kalau misalnya di musola ini ternyata setara man, berhenti itu ngajinya. Misalnya Mas Ali pintar nih nahu sudah, berhenti itu. Kenapa? Karena sudah setara. Nggak nambah pintar nanti. Jadi cari yang lebih pintar. Kalau mau pintar itu mas. Nah termasuk kalau mau kaya itu bukan ya kita tahu lah yang paling berat kerja itu apa? Mikul kayu hutan itu. Pertanyaannya para pemikul kayu itu kaya atau enggak? Enggak kan? Atau pekerjaan yang paling berat misalnya apa? Kuli bangunan. Enggak ya takut. Tapi mereka yang duduk saja gitu ya, yang kadang tiba-tiba pakai apa warna oranye gitu ya, korupsi ya. Mereka punya banyak uang gitu. Berarti mereka tahu sumbernya. Makanya kalau mau kaya itu sebenarnya kita mendekati orang ini kok bisa kaya. Pasti dia punya sumbernya itu kan. Jadi apa kalau dalam bahasa saya itu alajru la ma'al qadril masyaqqah. Jadi bukan karena kesusahan, kesulitan atau beratnya usaha, tapi biqadril itiba. Jadi tergantung siapa yang diikuti. Jadi pahala itu kan bukan tergantung sholat duhurnya Mas Ali ini 10 rakaat atau 20 rakaat. Bukan soal banyaknya, tapi soal ikut siapa. Jadi kalau misalnya oleh sholatnya 4 rakaat duhur itu justru pahalanya lebih besar oleh. Kenapa? Karena ikut kanjeng Nabi. Kalau Mas Ali sholatnya 20 rakaat, kalau pokoknya kalau yang banyak ini lebih banyak juga nih pahalanya. Jadi bukan bi kodril itiab tadi itu bi kodril masyakko. Jadi bukan karena berusaha keras tolak ukurnya itu. Jadi karena itiba, karena ikut siapa itu. Jadi kata beliau kalau dia berilmu tapi justru dia mengumpulkan harta di luar kebutuhannya, ya falu anil akhirah akan melalaikan pada akhirat wa antoatillah. Bikot dari zalika ya ya sebesar itu nanti. Jadi sejauh mana kemudian dia itu sibuk dengan dunia, ya sejauh itu sebesar itu pula lah dia akan melalaikan Tuhan. Suma zakaro ibaratan ukhra min makna ma taqaddama. Kemudian muallif uh, menarasikan dengan ungkapan yang berbeda dengan satu makna dengan makna yang sama. Oh, dengan ini ya, serupa itu dengan hikmah yang sebelumnya maksudnya. Jadi ini adalah sambungan dari ilmu nafi yang kemarin itu. Kemudian Fakola, kemudian beliau melanjutkan. Oh ini kayaknya senarasi.
Faqala al ilmu in qaranatahul khasyatu falaka. Manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Jadi ilmu yang itu dibarengi dengan ya falaka. Maksudnya falaka itu manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Maka itu akan bermanfaat baik dunia dan akhirat. Wa illa jika tidak falaika, jika tidak maka ya buruk. Mudorrotuhu maksudnya itu bahaya baginya. Fihima baik dunia dan akhirat. Qala Sufyan Tsauri, pendapatnya Imam Sufyan Tsauri, innama yata'allamul ilmu liyataki bihillaha. Jadi sejatinya ilmu itu dipelajari tak lain untuk ya mengantarkan ketakwaan kepada Allah. Wa inna ma fadlul ilmi, dan sejatinya ilmu itu lebih utama ala ghairihi dibanding yang lain, li'annahu yattaqillaha bihi, karena itu akan mengantarkan ketakwaan kepada Allah dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu kenapa kata beliau dia mulia, lebih utama ketimbang sesuatu yang lain, karena dia yang dapat mengantarkan. Kita itu disebut hamba Allah harus kenal Allah dulu. Fa'in khatalla hadzal maqsad, fa'in khatalla hadzal maqsudu wa fasadat niyatu talibihi, maka apabila menyimpang tujuan dari tujuan ini, wa fasadat niyatu talibihi, kemudian niat penuntutnya, niat pencarinya, niat orang tadi itu kemudian rusak, bi anis tas'aro, istas'aro, bi an tas'aro bihi atau wasula ila manani dunyawi, dengan hendak menjadikan ini ya, hendak menjadikan sarana bihi atau wasula untuk sampai untuk memperoleh ila mana di duniawi ya, untuk kepentingan dunia, baik itu min malin au jahin, baik itu harta ataupun jabatan, faqad batola ajruhu wa habitu amaluhu, maka ya pahalanya itu menjadi tidak sah kemudian, dan amalnya itu menjadi gugur, wa khosiro husronan mubina, kemudian ia mendapati kerugian yang betul-betul nyata. Qala ta'ala man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsihi al-ayat. Ya sebagaimana firman Allah, barang siapa yang ia menghendaki keuntungan akhirat, maka Allah akan menambahkan untuknya keberuntungannya tersebut. Al-ayat. Jadi ini mirip itu ya. Jadi cuma hanya hendak menjelaskan bahwa fungsinya apa sih, kenapa khosyah ini kemudian harus dibarengi dengan ilmu. Tak lain karena ilmu ini adalah piranti. Dia ujung tombak. Hanya kalau kata Imam Hanafi kalau nggak salah. Jadi rukun iman itu, iman pertama itu ilmu, bukan kepada Allah katanya. Karena percuma kalau misalnya kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak tahu kepada Allah itu yang mana. Kita tahu Allah itu yang mana itu kan karena ilmu dulu. Kan rukun imannya yang pertama itu ilmu, bukan iman kepada Allah, tapi ilmu dulu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terkait perang dan ini ya biarkan perang yang di sana, yang ngaji di sini itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.